Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya cintai, saya sayangi, jamaah yang ada di sini dan di media sosial yang berbahagia. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak, dan kita ucapkan hari ini alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita laksanakan dari bangun tidur tadi pagi sampai tidur kembali nanti malam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi apa yang terbaik, yaitu pahala yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang ada di sini dan di media sosial yang berbahagia, pada hari ini akan saya sampaikan ceramah umum tentang keberhasilan dalam beramal. Di dalam Al-Quran, surat Al-An'am, surat Ibrahim, surat Az-Zumar, 3 surat ini akan saya sampaikan. Yang pertama, Al-Quran surat Al-An'am itu surat yang ke-6 ayat 135 ya. 135. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang dolim itu tidak akan beruntung. Jamaah yang ada di sini, jamaah di media sosial, maka Nabi Muhammad itu Rasul terakhir disuruh oleh Allah untuk menyampaikan apa saja dilakukan, monggo. Nabi Muhammad yang melakukan sama. Nabi Muhammad tidur, manusia yang lain kita juga tidur. Nabi Muhammad beribadah, manusia yang lain juga beribadah. Kalau itu menurut Nabi Muhammad. Tapi kalau tidak menurut Nabi Muhammad, hari ini kita beribadah kepada Allah, sholat isya, ada beberapa orang tidak sholat isya. Itu nanti semuanya akan memperoleh apa yang dia lakukan. Maka kalau ingin keberhasilan dalam beramal di akhirat, kita beramal di dunia ini sebanyak-banyaknya, beribadah kepada Allah seikhlas-ikhlasnya dan sesempurna-sempurnanya, agar apa yang kita lakukan, laksanakan ini diberi Allah imbalan yang sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah yang ada di sini, jamaah yang ada di media sosial, kita ini disuruh oleh Nabi Muhammad dan diberitahu oleh Nabi Muhammad agar kita berbuat apa saja, nanti ada balasannya sesuai kedudukannya. Kedudukannya itu di tempatnya apa, profesinya apa, dia sekarang jadi apa, semua yang dia lakukan akan memperoleh balasannya. Sekecil apapun yang kita lakukan, di mana tempatnya, dalam situasi kondisi apapun, kita melakukan apa saja, terutama perbuatan-perbuatan yang berdosa kepada Allah, itu akan diberi pahala atau siksa, balasannya sesuai. Kemudian
Al-Quran surat 14, yaitu Al-Quran surat Ibrahim ayat 23. Artinya, dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam. Salam itu keselamatan. Jadi kita di awal tadi Al-Quran surat Al-An'am ayat 135, apa yang kita lakukan itu akan ada resikonya, ada balasannya. Di ayat yang Ibrahim ayat 23, Al-Quran Ibrahim ayat 23, kalau kita beriman kepada, percaya kepada yang menciptakan alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita mengerjakan kebajikan-kebajikan, kebaikan-kebaikan sesuai perintah Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, maka di akhirat kelak akan dibalas oleh Allah, yaitu di dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang bening sesuai dengan apa keinginan kita. Ada sungai madu, ada sungai air, ada sungai susu, ada sungai biasa, ada sungai arak tapi tidak memabukkan, ya. Ada sungai kopi susu, ada sungai apa saja yang kita inginkan, ya, terserah kita ingin apa. Sungai madu bisa ada, makanya balasannya itu yang paling melarat nang akhirat ku ya anak-anak, ya, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, dan semuanya yang ada di media sosial yang mendengarkan saya, bahwa semua yang ada yang kita inginkan di akhirat, yang paling melarat di surga itu adalah bumi dikelentek 7, kemudian diberikan kepada kita. Jadi bumi seisinya ini dikelentek krek, dijejer-jejer pitu, diberikan kepada manusia termelarat di akhirat. Melarat dewi, cilik dewi, rendah sendiri, ya. Samono kuwi lho surgane. Berapa banyak sungainya nang dunia ini? Dunia ini sungainya berapa itu? Banyak sekali. Apalagi 7. Jadi bumi pitu, sungainya wakeh wi, jejer pitu kene awake dhewe. Melarat dhewe sak donya, melarat dhewe sak akhirat. Surgane awake dhewe melarat-melarate surga, mlebu bumi diklentek jejer pitu kene awake dhewe. Melarat dhewe sak akhirat. Ya. Itu. Maka kita sebagai manusia harus berhasil dalam beramal untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Dunia bekerja dengan baik, dengan tertib, disiplin, sesuai dengan keinginan pimpinan, apa yang diinginkan kita laksanakan. Kemudian di akhirat sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, kita contoh Nabi Muhammad, insya Allah dunia akhirat berhasil. Kemudian Al-Quran surat Az-Zumar ayat 39 dan 40. Al-Quran surat 39 ini, ya. Al-Quran surat 39 itu Az-Zumar ayat 39 dan 40. Artinya, katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui. 40. Siapa yang mendapat siksa yang menghinakan dan kepadanya ditimpa azab yang kekal. Jemaah yang ada di sini di media sosial, jadi Nabi Muhammad itu juga seperti apa yang kita lakukan.
Nabi Muhammad tidur, kita tidur. Nabi Muhammad makan, kita makan. Nabi Muhammad Allah menyuruh manusia untuk puasa, Nabi Muhammad puasa, kita puasa. Nabi Muhammad menikah, kita menikah. Nabi Muhammad punya anak, kita harus punya anak. Nabi Muhammad mencari rezeki, bekerja, kita bekerja. Nabi Muhammad berdakwah, kita berdakwah. Podo. Jadi itu. Jadi Nabi Muhammad itu Rasul terakhir, bener-bener Rasul. Tidak gawe-gawean, gak ngaku-ngaku. Nabi Muhammad itu gak ngaku kok. Nah setelah Nabi Muhammad itu ditemui oleh Malaikat Jibril dan disuruh untuk menyampaikan dakwahnya, ya disampaikan aja. Nggak seperti hari ini banyak orang yang mengaku Nabi, aku Nabi, aku Nabi. Nabi kelakuannya kok ngono. Nabi Muhammad cilik saja, masih kecil, itu jujur, baik, cerdas, dan sebagainya. Dewasa juga begitu, berdagang, jujur, sesuai dengan apa yang dia dagangkan, menjadi orang kaya. Nabi Muhammad kaya. Dagangnya itu jalan kaki ke negeri Syam. Nabi Muhammad itu kita kalau pengen kayak Nabi Muhammad yo dagang nang ndi, nang Singapura, ngomong gowo barang akeh nang kono. Tuku barang nang kene didol nang Singapura, nang Sumatera, nang Aceh, nang Kalimantan, ya sugih ning kono, Pak. Makanya orang-orang pelayaran itu sugih. Kene sing melarat. Nabi Muhammad dagang dari kota ke kota. Awake dhewe dagang nang glutek nang kene ya gak iso sugih. Duite kan gak akeh. Lah duite akeh ya nang daerah-daerah pengen sugih ya nang Singapura, nang Swiss, Amerika, Jepang, Cina. Duite dikuasai. Kita akan sugih. Glutek ya gak iso. Nabi Muhammad gak begitu. Nabi Muhammad berdagang kemana-mana, makanya sugih. Gak karo-karuan, menyebar ke semua arah bumi. Bumi ini gak siji tok nang kene. Sok mau gede aja nang glutek kae nang kene. Harus menembus gitu. Saya saja sebenarnya kalau punya rezeki banyak ya saya akan tembus beberapa kota. Ini marahnya enggak, uangnya enggak begitu banyak, jadi enggak punya modal besar. Punya modal besar ya kesana kemari. Gitu. Guys, yang penting kita berusaha untuk mencontoh Nabi Muhammad. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan Nabi Muhammad kita contoh agar kita berhasil di dalam beramal dan mendapatkan surga dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga jangan lupa berdoa terus, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu selalu kita doakan agar kita berhasil di dalam kehidupan ini dunia akhirat, dengan banyak belajar, banyak pengalaman, banyak berpikir, banyak melakukan hal-hal yang baik untuk kehidupan kita yang akan datang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Yang terpenting hidup kita harus berhasil dalam beramal. Kalau pengen berhasil ya menurut contoh yang dicontohkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya silakan. Pak, tanya. Saya akan jawab. Apa? Tanya apa? Ya silakan. Ya enggak apa-apa. Tanya aja. Bebas. Saya akan jawab sesuai apa yang saya ketahui. Ada tanya silakan. Hah? Enggak ada. Kalau enggak ada, terima kasih ya. Kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.